Ini bukan sekedar podcast pembelajaran biasa. Selamat datang di CPL, Cek Podcast LPMPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPL, kembali lagi bersama saya Frenza Virus yang akan menemani Anda dalam podcast hari ini. Dan hari ini kita telah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Selamat datang Ibu Dr. Bea Hana Siswati, MPD. Iya, selamat pagi Pak Frenza. Iya, terima kasih sudah hadir di sama-sama. CPL ya, Cek Podcast LPMPP. Dan Ibu Dr. Bea Hana Siswati ini merupakan Kepala Laboratorium Microteaching FKIP Universitas Jember. Dan hari ini topik kita sangat menarik ya Bu Bea ya. Dan relevan dengan perkembangan teknologi dan pendidikan saat ini begitu. Dengan topik judulnya adalah AI Driven Agro Ecosystem Simulation Game. Inovasi praktikum biologi virtual untuk pertanian berkelanjutan. Betul. Wah, dari judul aja sudah menarik ini ya. Oke, Ini mari nampaknya kita bahas. judul-judul riset yang pasti didanai begitu ya. Iya, tahu saja. Atau ini sudah didanai ya Bu? Oh, ya? sudah didanai. Sudah. Alhamdulillah tahun ini dapat Didanai dananya. dari Hibah Internal Universitas Jember. Oke, skemanya apa Bu Bea? Skemanya P3VU. Jadi P3VU. untuk visi UNED begitu. Oke, luar biasa. Ini dari judul memang wah, ini luar biasa begitu ya. Dan kita tahu bahwa sekali lagi pembelajaran biologi khususnya dalam konteks agroekosistem ini seringkali membutuhkan praktikum secara langsung ya Bu ya. Betul sekali. Mana bisa kalau hanya teori saja begitu ya. Right, betul. Sehingga teknologi apalagi ya khususnya sekarang perkembangan AI cukup masif sehingga hadir sebagai solusi inovatif untuk menghadirkan pengalaman belajar untuk mahasiswa yang lebih interaktif, kontekstual dan berkelanjutan. Ya. Baik, masuk ke ini saya ada banyak sekali list pertanyaan. Silakan. Yang mana dulu yang mau ditanyakan? Jadi dalam pembelajaran biologi khususnya agroekosistem, Bu. Kira-kira yang pertama, apa tantangan terbesar ketika Bu Bea mengajar ataupun ketika dalam kelas begitu ya, yang dihadapi Bu Bea apalagi selama praktikum kira-kira? Oke. Ini kayaknya masuk di latar belakang proposal ini ya. Jadi langsung bertanya tantangannya. Iya. Jadi tantangannya ini Pak Frenza, pertama kita saat ini kan hubungannya langsung dari dosen ke mahasiswa, dari guru ke siswa gitu ya. Dan ketika praktikum, akses ke lapang, akses ke sawah begitu ya, atau akses ke lingkungan ekologi itu sangat terbatas begitu ya. Jadi tidak semua kampus, tidak semua sekolah itu punya lahan pertanian yang cukup baik untuk dibuat praktikum begitu. Sehingga karena keterbatasan lahan, kemudian keterbatasan waktu gitu ya, karena kita berbicaranya terkait agro gitu ya, berkaitan dengan pertanian, maka pasti ketika kita menanam sesuatu kita perlu waktu untuk melihat hasilnya. Nah, dengan adanya praktikum yang dibasiskan virtual itu diharapkan bisa lebih mudah untuk membuat siswa itu praktik berbasis teknologi seperti itu. Jadi yang pertama akses lahan, yang kedua kekomplekan dari agroekosistem, dan yang ketiga keterbatasan waktu. Itu adalah tantangan utama. Oke, baik itu tantangannya sehingga perlu ya namanya integrasi teknologi. Iya. Nah, sekarang dari integrasi teknologi ini Bu, kira-kira AI-nya di sini bagaimana fungsinya Bu dalam mendukung pembelajaran berbasis ekosistem ini? Sekarang AI seperti yang Pak Frenza sebutkan tadi ya, sangat masif sekali. Benar. Di segala bidang. Nah, sekarang bagaimana AI itu kita masukkan di dalam pembelajaran. Biasanya AI itu untuk membantu kita bagaimana mengerjakan tugas, begitu. Kemudian bagaimana mengenerate PPT, begitu. Nah, sekarang bagaimana sih kita memasukkan AI itu di dalam praktikum, dan praktikumnya itu kita basiskan game agar lebih menarik, begitu ya. Jadi AI di sini diusahakan gitu ya bisa mensimulasikan praktikum yang kompleks disederhanakan ke dalam sebuah permainan. Jadi AI tidak hanya sebagai teknologi yang keren begitu ya, tapi benar-benar bisa digunakan sebagai alat pedagogis untuk pembelajaran yang lebih powerful begitu. Oke, baik. Kemudian Bu Bea, ini kan tadi disampaikan, berarti ketika praktikum harus menggunakan teknologi dan sebagainya. Misal
kalau praktikumnya itu kita tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan Oke. teknologi begitu Oke. ya. Bagaimana dampaknya terhadap kesiapan mahasiswa itu sendiri Oke, begitu? ini persepsi saya ya Pak Iya, Frenza iya. ya. Dampaknya justru sangat nyata, apalagi di era perkembangan teknologi per-AI-an yang sangat pesat ini begitu Oke. ya. Kita akan menghasilkan lulusan ataupun siswa yang berhasil lulus dari sekolah maupun universitas itu yang melek teori tapi sedikit lebih gagap gitu ya terkait perkembangan bagaimana sih ketika kita melakukan pengambilan keputusan berbasis data maupun sistem gitu ya. Apalagi di era sekarang dunia pertanian itu Pak Frenza, kalau kita lihat di penelitian-penelitian mereka-mereka yang ada di pertanian itu kan sudah menggunakan smart farming. Oke. Begitu ya. Kemudian ada penggunaan sensor IoT pada saat di lahan pertanian begitu. Nah, sekarang di pendidikan bagaimana sih memasukkan AI ini atau teknologi ini dalam bidang pendidikan yang juga bermanfaat di bidang pertanian. Dan itu adalah PR begitu bagi kami di dunia pendidikan. Jadi itu adalah sebuah jurang yang besar begitu ya, antara apa yang dipelajari di kampus dengan apa yang akan mereka hadapi di dunia kerja. Oke. Jadi intinya adalah biar selaras gitu ya, selaras apa yang dia pelajari di kampus begitu ya, yang berbasis teknologi dan juga nanti di dunia kerja. Oke, luar biasa. Jadi tadi ya judulnya ini kan luar biasa, AI driven agroecosystem simulation game. Yap. Intinya secara sederhana ini apa sih Bu? Oke, secara sederhana kita bermain game pembelajaran, jadi game edukasi. Jadi seperti kita mensimulasikan kita sebagai seorang petani atau sebagai pengelola lahan, begitu ya, pengelola lahan. Di dalam game yang kami kembangkan itu ada lingkungan pertanian atau lingkungan agroekosistem virtual. Ada tanah, ada tanaman, ada air, ada hama, cuaca, serta aktivitas manusia di dalamnya, begitu. Kemudian kita ketika bermain game itu pemain diharuskan untuk membuat keputusan. Mau nanam apa? Oke. Mau pakai pupuk apa? Kemudian bagaimana untuk mengendalikan hama? Begitu. Jadi gamenya itu diset seolah-olah kita adalah petani di dunia nyata, hanya dimasukkan di dalam game. Begitu ya. Nah, dan di sini kan ada kata-kata AI driven. AI driven di sini adalah sistem simulasinya itu tidak statis. Jadi tidak seperti permainan game yang jika jawabannya ini seperti ini, tidak. Tetapi AI-nya ini digunakan ketika petani itu memberikan keputusan, misalnya pemberian pupuknya sekian begitu ya. Dan AI itu akan merespon, oh kalau diberi pupuk sekian itu nanti akan berdampak kepada lahan pertaniannya, tanamannya seperti apa begitu, sehingga dampak nyata itu dari AI yang mereka masukkan di dalam game begitu. Oke. Kalau dari yang disampaikan Bu Bea, kira-kira toolsnya atau platformnya menggunakan apa itu? Oke, kalau platformnya Pak Frenza pernah tahu game pertanian terkait Harvest Moon. Harvest Moon. Okay. Modelnya nanti akan seperti itu, tetapi kami insertkan AI di 3 ranah gitu ya. Jadi rule based. Jadi di mana itu akan jadi kayak kalau di permainan game itu adalah hukum alam dari permainan game gitu ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan tertentu begitu ya, AI itu akan diprogram bagaimana menjawab keputusan dari si pemain. Begitu. Jadi untuk ini apa namanya, aplikasi tadi yang digunakan untuk mengembangkan game itu ada 2. Kami menggunakan Unity sama Constructree. Begitu. Jadi yang Unity itu digunakan untuk simulasi-simulasi yang lebih kompleks begitu ya. Kalau Constructree itu yang lebih ramah untuk browser. Jadi tidak hanya bisa dimainkan di HP, tetapi juga bisa dimainkan di laptop menggunakan link website begitu.
Oke, Pak Frenza. itu kan banyak ya yang digunakan toolsnya, platformnya dan lain-lainnya begitu. Biayanya juga besar ya tentunya Ibu ya. Oke, betul. Karena jelas lah kalau kita menggunakan AI, kemudian membuat game dan sebagainya juga bukan hanya biaya tapi waktunya juga luar biasa Oke, begitu ya. iya. Sempat ya Bu ya membuat ya. Kami bekerja sama, Wah, iya, kerjasama antara dosen dan mahasiswa Iya. dan juga pengembang Oke, tentunya. karena saya lihat aktivitas Bu Bea kan sangat luar biasa Wow. begitu ya. Kesana kemari begitu ya. Iya. Kemudian punya ide yang cukup apa ya, ini sangat luar biasa lah begitu. Baik Bu Bea, kira-kira Bu ketika nanti anak-anak ini kan mahasiswa begitu ya. Ini pasti akan menggunakan aplikasi ini begitu ya, game inilah begitu. Kira-kira bagaimana cara Bu Bea sebagai dosen begitu ya melibatkan mahasiswa ini agar tetap aktif begitu, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai problem solver dalam simulasi tersebut. Oke, jadi terkait bagaimana kita melibatkan mahasiswa di sini, betul iya. begitu ya. Jadi ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan Pak Frenza. Yang pertama, ketika kita menggunakan game, itu kita tidak boleh serta-merta langsung, hey kalian misalnya ya, ini ada game, yuk kita bermain, nanti kita lihat hasilnya per masing-masing dari Anda seperti apa. Tidak begitu. Jadi yang pertama kita beri konteks yang nyata terlebih dahulu. Jadi misalnya gamenya kita keep dulu gitu ya, kita ajak diskusi mahasiswa. Jadi seperti biasa ketika kita mengajar itu kan kita harus menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya harus dijelaskan terlebih dahulu ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa dikasih pemantik. Jadi kayak misalnya ya, oke, sekarang ketika kalian menjadi generasi muda begitu, bagaimana atau apa yang terjadi ketika lahan sawah di sekitar kalian saat ini misalnya di Jember, lahan sawah di Jember itu terus-terusan monokultural padi, jadi ditanemin padi terus. Nah, apa yang terjadi? Jadi diajak dulu mikir, begitu ya. Setelah itu baru kita suguhkan permainan, kita jelaskan apa yang perlu mereka mainkan, apa yang perlu mereka coba di sana, dan tentunya dikasih challenge. Kalau game itu tidak ada challenge, itu tidak akan menarik begitu. Nah, di sini adalah ada challenge atau misi yang harus mereka selesaikan. Jadi misalnya ada beberapa skenario di sana. Kemudian mereka bermain di masing-masing visi gitu ya. Jadi ketika mereka mau menyelesaikan visi ini, mereka harus menyelesaikan step 1, step 2, step 3 begitu. Jadi ada reward yang mereka dapatkan dan juga mereka belajar dari per masing-masing tahapan di dalam permainan tersebut begitu. Jadi yang pertama adalah siswa diajak untuk berdiskusi terlebih dahulu sebagai pemantik. Yang kedua, di dalam game itu harus ada misi yang mereka selesaikan. Kemudian yang ketiga, mereka harus ada diskusi bersama. Jadi mereka tidak hanya individu gitu ya bermain gamenya, tetapi bagaimana mereka game itu bisa dilaksanakan minimal 2 orang begitu. Jadi mereka itu tidak mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, tetapi mereka berdiskusi dengan temannya. Karena kalau kita sudah asik main game, itu kadang lupa bahwa kita sedang belajar, kita sedang bersama orang lain di sana. Sama seperti anak-anak zaman sekarang. Kalau berkumpul itu kan, kalau dulu zaman kita zaman Bu Bea ya begitu ya. Iya, itu zaman saya itu kalau berkumpul ya ngobrol. Tapi sekarang zaman sekarang kumpul main game. Nah, diusahakan gitu ya. Nanti gamenya itu ada part di mana mereka harus bekerja sama dengan pemain yang lain. Kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa Bu Bea ya penjelasannya. Mungkin terakhir Bu. Kira-kira ini kan jelas ya. Pasti dalam kita membuat suatu inovasi begitu pasti memiliki tantangan begitu. Tantangan paling umum begitu ya dalam mengimplementasikan praktikum virtual berbasis AI ini kira-kira apa? Kemudian cara mengatasinya juga. Misal ini kan mungkin ya keterbatasan infrastruktur atau literasi digitalnya di kalangan dosen dan mahasiswa itu bagaimana cara mengantisipasinya? Tantangan. Di awal saya ditanya tantangan, di akhir ditanya tantangan. Aduh, banyak tantangannya ini dunia. Namanya juga hidup ya. Jadi tantangan ketika kita sudah
kalau tadi itu tantangan bagaimana mau memulai begitu ya dengan sesuatu yang baru, teknologi AI itu di dalam pembelajaran. Sekarang bagaimana tantangan mengimplementasikan secara umum sebenarnya ya. Tantangan terbesarnya adalah bukan di teknologinya Pak Frenza. Oke. Tapi di mindset. Jadi pola pikir. Banyak dosen dan guru itu yang masih melihat game itu sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip tidak serius karena itu game begitu ya. Tetapi konsep itu harus kita patahkan begitu ya, karena game itu tidak melulu soal hiburan, tetapi ini adalah bagian yang signifikan untuk membantu belajar siswa kita di masa kini. Begitu. Jadi tantangan yang pertama adalah mindset. Gitu ya, mindsetnya harus diluruskan dulu bahwa kita tidak tergila-gila dengan teknologi, gitu ya. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk kemaslahatan pembelajaran, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya tantangan terkait infrastruktur. Itu kayaknya di mana-mana, begitu ya. Di beberapa sekolah, di kampus itu akses komputer, akses internet itu masih terbatas. Nah, oleh karena itu tadi di salah satu aplikasi kami itu menggunakan Constructory itu yang bisa digunakan di browser yang bahkan ketika internetnya itu cukup lemot itu masih bisa dibuka, begitu. Karena kalau aplikasi itu kadang kalau internetnya lola ikut lola. Nah, ini diusahakan begitu bagaimana kita lebih memudahkan pemain dalam menggunakan apa yang sudah kita kembangkan. Nah, itu adalah tantangannya. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya juga bagaimana cara mengatasinya. Baik. Oke, jadi cara mengatasinya sebenarnya itu tadi. Kita menggunakan Constructory yang mana bisa digunakan di browser dengan internet yang kurang stabil sekalipun. Begitu. Jadi itu kemudian yang untuk tantangan pertama yang terkait pola mindset itu, nah saya di sini ini Pak Frenza, gitu ya. Saya di sini untuk memberikan informasi kepada peneliti-peneliti lain bahwa AI itu tidak hanya sebagai alat, tetapi kita bisa menggunakannya sebagai media yang sangat bermanfaat di segala bidang. Bahkan di bidang pendidikan sekalipun, begitu. Salah satunya itu adalah dengan membuat game, dengan membuat simulasi, bagaimana membuat pembelajaran kita itu menyenangkan di era saat ini. Karena saat ini penggunaan PPT, penggunaan metode ceramah, begitu ya, itu sangat sudah minim begitu. Jadi agar lebih berwarna lagi kita hadirkan teknologi dan agar gini Pak Frenza, saat ini siswa itu ketika diperbolehkan membawa HP itu ketika kita hanya menyuruh mereka untuk membuka browser atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kita atau bahkan tugas-tugas mereka, itu mereka rawan untuk membuka medsos. Ya. Nah, sekarang agar kerawanan itu kita patahkan dengan menyajikan sesuatu yang menarik bagi mereka, setidaknya meskipun tidak menghilangkan kebiasaan itu bisa meminimalisir. Kira-kira seperti itu tujuan kami melakukan penelitian ini dan pengembangan media game virtual Pratikum. Luar biasa sekali insight yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Dan Sobat CPL, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa praktikum biologi ini tidak harus selalu dilakukan secara konvensional ya, ya. Kemudian bisa juga dikembangkan melalui simulasi berbasis AI yang interaktif begitu. Dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Dr. Bea Hana begitu, dengan Kepala Laboratorium Micro Teaching FKIP Universitas Jember yang luar biasa. Terima kasih. Dan untuk Sobat CPL, jangan lupa untuk terus mengikuti CPL Cek Podcast LPMPP. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena kita akan terus menghadirkan diskusi-diskusi inspiratif lainnya. Saya Frenza Virus, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bea. Sama-sama Pak Frenza.